Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Salam sobat cerdas. Berjumpa lagi dengan Ustazah Risti dan Ustadz Dani. Kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 tentang manusia dan lingkungannya. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat cerdas, itu tadi beberapa contoh aktivitas yang biasa kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya hal tersebut mengharuskan semua organ gerak, baik otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Kerjasama antara otot dan tulang dalam melakukan pergerakan disebut sistem gerak. Selain untuk alat gerak, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 2, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Tulang pipih misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pipa misalnya tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan misalnya tulang telinga, sedangkan tulang keras misalnya tulang tengkorak. Sobat cerdas, selain tulang, otot juga tidak kalah penting. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia yang bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Tapi, tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga dapat bergerak. Sedangkan fungsi otot pada manusia, yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, baik untuk berjalan, mengangkat, atau memegang. Yang kedua, untuk menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu ada nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Jenis otot manusia dan cirinya. Yang pertama, otot polos, yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran karena dipengaruhi sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Cirinya, bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, pergerakannya lambat dan mudah lelah, tidak diperintah atau dipengaruhi oleh otak. Otot lurik, yaitu otot yang melekat pada rangka manusia dan bekerja sesuai keinginan kita. Cirinya, bentuk silindris dengan garis gelap terang, bekerja secara sadar dengan perintah otak, pergerakannya cepat dan mudah lelah, bentuk panjang dan memiliki banyak inti sel, serta mempunyai pigmen mioglobin. Yang terakhir, otot jantung, yaitu perpaduan otot polos dan lurik serta berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Cirinya, berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus atau tanpa istirahat.
macam sendi pada rangka manusia. Sendi putar, contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan secara memutar. Sendi engsel, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi pelana, contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Sendi geser, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Nah, agar otot dan tulang kita tetap sehat dan kuat, Sobat Cerdas perlu mengonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan, serta menjaga pola makan teratur. Lalu, bagaimana caranya menjaga pola makan teratur ya? Coba kita simak penjelasan berikut ini. Menjaga kesehatan dengan pola makan teratur. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal penting yang bisa dilakukan dengan cara melakukan gaya hidup sehat, termasuk menjaga pola makan, mengkonsumsi makanan bergizi, berimbang, dan beragam. Tetapi, memperhatikan pola makanan harian ternyata tidak kalah penting juga. Kebiasaan makan tidak teratur dan melewatkan waktu makan juga menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah kesehatan. Sebuah studi di Cambridge University dalam Proceedings of the Nutrition Society menunjukkan bahwa perilaku makan tidak teratur berkaitan dengan tingginya resiko sindrom metabolik, seperti meningkatkan resiko obesitas, kadar gula darah tidak stabil, dan diabetes tipe 2. Secara umum, seseorang dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan di 3 kali waktu makan utama, yaitu pagi, siang, dan malam. Berikut waktu pembagiannya. 1. Sarapan, pukul 5 sampai pukul 9 pagi. Sarapan diartikan sebagai kegiatan makan dan minum jam 5 hingga jam 9 pagi. Yang kedua, makan siang, pukul 12 sampai pukul 1 siang. Yang ketiga, makan malam, pukul 7 malam sampai pukul 8 malam atau 2 jam sebelum tidur. Sudah paham kan sekarang cara menjaga pola makan teratur? Bagus. Tahukah kalian bahwa penjelasan dari Ustazah Risti tadi termasuk teks lisan? Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Selain pada teks tertulis, sobat juga bisa menemukan dan mengidentifikasi ide pokok pada teks lisan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan teks lisan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan di dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Yang kelima, tulislah setiap ide pokok tersebut ke dalam sebuah tabel. Sobat juga bisa menceritakan kembali teks yang sudah kalian dengar dengan mengembangkan ide pokok yang sudah tersusun di dalam tabel tadi. Nah, agar lebih cepat dalam menyimak teks lisan, langkah-langkah tersebut bisa dipadukan dengan seringnya membaca buku. Nah, ketika teman-teman membaca buku, tentu akan melihat adanya tulisan
dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Itulah yang disebut dengan cover. Cover atau sampul buku biasanya berisi gambar cerita yang mewakili isi dari buku tersebut. Cover, bagian terluar dari sebuah buku. Terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, dan punggung buku. Cover yang baik dapat menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi buku. Untuk itu, cover buku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, jenis huruf pada buku harus menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai dengan isi buku. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada cover belakang. Di dalam contoh ini terdapat ringkasan isi buku atau testimoni dari buku tersebut. Yang ketujuh, terdapat ident buku pada punggung buku. Ragam cover terbagi menjadi 2, yaitu cover berdasarkan kebutuhan buku dan cover berdasarkan tampilan. Cover berdasarkan kebutuhan buku, misalnya cover buku pendidikan, buku masakan, dan buku cerita. Sedangkan cover berdasarkan tampilan terbagi menjadi 2, yaitu cover buku berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana, dan cover penuh warna dan gambar. Coba teman-teman amati kembali cover buku pendidikan. Di sana terdapat gambar sebuah peta. Kira-kira peta apa ya? Betul, peta negara Republik Indonesia. Peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan pada bidang datar dengan skala tertentu. Jenis peta berdasarkan isi terbagi menjadi peta umum, yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Misalnya, peta Jawa Tengah. Selanjutnya, peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Disebut juga peta tematik. Misalnya, persebaran peta kemiskinan kabupaten kota daerah Jawa Tengah. Teman-teman, kalian tahu tidak bahwa penampakan alam di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Bahkan keragaman flora dan faunanya termasuk 3 besar, dengan Brasil di Amerika dan Zaire di Afrika. Berikut adalah persebaran flora di Indonesia. Terbagi menjadi Indo-Malayan dan Indo-Australian dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Penjelasan sebagai berikut. Dengan memahami kenampakan dan keberagaman hayati pada penjelasan tadi, kita jadi mengetahui bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar. Begitu juga dengan masyarakat di dalamnya, yang beragam suku,
budaya, dan agama. Keragaman tersebut tidak membuat bangsa terpecah belah, karena terdapat nilai luhur Pancasila yang akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, berlambangkan bintang. Sila kedua memiliki makna bahwa hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya, berlambangkan rantai. Sila ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu, berlambangkan pohon beringin. Sila keempat mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, berlambangkan kepala banteng. Sila kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, berlambangkan padi dan kapas. Dari pembelajaran kali ini tentang manusia dan lingkungannya mengajarkan kita untuk saling mengenal sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah. Ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Demikian tadi materi kita kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Jaga sholat 5 waktu. Jaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa membantu orang tua di rumah. Sampai jumpa teman-teman. Salam sobat cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.